Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Dwi Andara dengan NPM 1851020235, jurusan Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Habibi SEME selaku moderator sekaligus pembahas utama. Yang saya hormati Ibu Gustika Nurmalia MEK selaku pembahas 2. Yang saya hormati Bapak Surono SEME MSEI selaku notulen. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Implementasi Pembiayaan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT Asafiyah Berkah Nasional Cabang Gadingrejo terhadap pemberdayaan ekonomi anggota. Yang pertama, latar belakang masalah. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia diawali dengan beroperasinya perbankan syariah pertama, yakni Bank Muamalat Indonesia. Namun, hingga saat ini jangkauan terhadap usaha-usaha mikro kecil menengah yang berada di lingkup masyarakat bawah masih sangat minim. Masyarakat yang masih berada pada lapisan bawah masih merasa sulit untuk mengakses lembaga perbankan, termasuk dalam hal ini perbankan syariah. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketentuan yang dipersyaratkan oleh lembaga perbankan dalam mengakses pembiayaan. Dengan kata lain, lembaga mikro kecil tersebut harus bank label atau memenuhi syarat perbankan jika ingin melakukan pembiayaan terhadap perbankan syariah. Dan hal tersebut yang masih sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat yang memiliki usaha skala mikro dan kecil. Ini menandakan bahwa harus ada lembaga perpanjangan tangan dari perbankan untuk memfasilitasi masyarakat dengan lembaga perbankan syariah. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli atau ijarah dengan titipan. Karena itu, meskipun mirip dengan Bank Islam, bahkan boleh dikatakan cikal bakal Bank Islam, BMT memiliki pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan, serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank. Pada dasarnya, konsepsi pemberdayaan dan lahirnya lembaga keuangan Islam seperti BMT sendiri memiliki keterkaitan yang cukup jelas. Lahirnya BMT didorong oleh kenyataan bahwa keberadaan ekonomi syariah cenderung berpusat di tengah masyarakat perkotaan dan lebih melayani usaha golongan menengah ke atas. Padahal, pelaku UMKM kebanyakan berada di pinggir kota dan desa yang memiliki usaha relatif kecil dan terbatas, sehingga kesulitan dalam mendapatkan modal. Titik mula lahirnya BMT dilatar belakangi oleh kebutuhan umat Islam akan perkembangan sistem perekonomian Islam di Indonesia. Dari latar belakang tersebut, saya ingin melihat lebih lanjut tentang Baitul Mal wa Tamwil yang direspon dengan baik oleh masyarakat, sehingga saya melakukan penelitian dengan judul Analisis Implementasi Pembiayaan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT Asafiyah Berkah Nasional Cabang Gadingrejo terhadap pemberdayaan ekonomi anggota. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mekanisme pembiayaan di Baitul Mal wa Tamwil Asafiyah Berkah Nasional Cabang Gadingrejo? Yang kedua, bagaimana tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat terhadap pemberdayaan ekonomi yang dilakukan BMT Asafiyah Berkah Nasional Cabang Gadingrejo? Yang ketiga, bagaimana peran Baitul Mal wa Tamwil atau BMT Asafiyah Berkah Nasional Cabang Gadingrejo dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dalam tinjauan ekonomi Islam? Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, menggunakan bekerja secara sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya, atau serangkaian kegiatan atau proses menjaring data atau informasi yang bersifat sewajarnya. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota yang melakukan pembiayaan di BMT Asafiyah Gadingrejo yang berjumlah 135 anggota yang masih aktif. Kemudian untuk sampling yang ditetapkan sebagai kriteria populasi adalah nasabah pembiayaan di BMT yang berada di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Brengsewu yang berjumlah 15 orang. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan 1. Wawancara, 2. Dokumentasi, dan yang ketiga kuesioner. Untuk metode analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.